Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai drone dalam bidang pertanian. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa drone adalah sebuah pesawat tanpa awak yang dapat kita terbangkan hanya dengan kita kendalikan di daratan. Tentunya semua manusia ingin kerja yang cepat, murah, dan akurat, tentu dengan hasil yang memuaskan. Tak terkecuali pada pemenuhan pangan manusia di bidang pertanian ini. Mungkin dari kita bertanya-tanya, sejak kapan drone itu ada dan apa sih manfaat serta fungsi kerja dalam bidang pertanian itu sendiri, dan juga bagaimana cara memproses data yang ada pada drone. Kemudian bisa dilihat pemetaan untuk komoditas pertanian. Teman-teman, tahukah kalian bahwa drone itu muncul atau ada baru sekitar pada tahun 1800 Masehi atau sebelum Perang Dunia Pertama. Namun di negara kita, negara Indonesia sendiri, drone baru masuk pada tahun 2000 dan itu masih digunakan hanya untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Nah, makin hari perkembangan drone sangat pesat, memunculkan berbagai tipe dan jenis yang salah satunya bisa digunakan untuk bidang pertanian. Ada beberapa tipe drone yang biasa digunakan dalam bidang pertanian itu sendiri. Biasa kita kenal dengan drone DJI dan drone Parrot. Lalu yang kedua, apa sih manfaat dan bagaimana fungsi kerja drone di dalam bidang pertanian? Pertama, survei pengembangan dan kelayakan lahan yang akan dimanfaatkan. Kedua, monitoring pekerjaan agronomi seperti perawatan kondisi kebun dan infrastruktur. Tiga, evaluasi pemanfaatan lahan, apakah sudah layak atau masih dalam perbaikan. Keempat, monitoring serangan hama dan banyaknya penyakit di suatu kebun. Kelima, perhitungan jumlah pokok sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan ke depannya. Dan keenam, monitoring hasil pekerjaan engineering sehingga mudah dilakukan evaluasi kerja. Lalu bagaimana cara drone itu bekerja? Sebelumnya drone harus memiliki sebuah komponen yang tugasnya untuk merekam, untuk memotret citra apa yang dia tangkap. Dan itu biasanya bisa disebut dengan sensor atau kamera. Di dalam dunia drone pertanian ada beberapa sensor kamera yang dipakai, dan saat ini yang paling mahal, yang paling canggih bisa disebut dengan hiperspektral. Hiperspektral ini memiliki panjang gelombang yang lebih dari sensor kamera pada biasanya. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dia bisa melihat menembus apa yang ada di dalam tanaman tersebut sampai bahan-bahan atau makhluk-makhluk terkecil yang ada pada tumbuhan tersebut. Setelah drone memiliki komponen pentingnya itu, maka kita bisa menerbangkan drone, namun harus dikoneksikan terlebih dahulu dengan aplikasi monitoring yang gunanya adalah memonitor seberapa jauh, seberapa lama, seberapa banyak hasil potretan yang akan dipotret oleh drone itu. Itu menggunakan aplikasi Pix4D Capture, dan kemudian hasil yang ditangkap itu akan diolah, akan diproses oleh aplikasi image processing. Di sini menggunakan software Egisoft Photoshape. Dengan aplikasi Pix4D Capture, kita bisa memonitoring perjalanan dari drone itu.
sebelumnya kita bisa menentukan grid bentuk wilayah yang akan kita citrakan, kemudian luasan wilayahnya, berapa lama drone itu terbang, kecepatan dari drone itu, serta ketinggian dari drone itu. Bisa kita atur melalui aplikasi Peak 4D Capture, kemudian bisa kita terbangkan dan dia akan terbang sesuai dengan peraturan yang kita buat sebelumnya di aplikasi tersebut. Setelah kita mendapatkan citra atau potretan, kita bisa memprosesnya dengan aplikasi image processing tadi, yakni software Agisoft Metashape. Di situ kita bisa mengatur konturnya, warna dari ketinggian yang berbeda-beda tersebut, jenis tanahnya, dan kemudian apa saja tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ kita bisa melihat dari software tersebut. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai drone dalam pertanian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ke depannya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.